Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes kembali tampil menggila bersama FC Dallas dalam lanjutan Major Soccer League, MLS, Minggu, 16 Juni 2024. Martin Paes berhasil jadi pemain terbaik saat FC Dallas mengalahkan St. Louis City. Adapun hasil laga FC Dallas versus St. Louis City yang berlangsung di Stadion Toyota itu berakhir dengan skor 2-0. Dua gol FC Dallas pada laga tersebut lahir dari tendangan penalti Jesus Ferreira di menit ke-28 dan tambahan gol dari Nkosi Tafari pada menit ke-81. Tambahan 3 poin ini membuat FC Dallas masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen MLS wilayah Barat. Selain itu, kemenangan ini juga mengakhiri tren buruk FC Dallas di MLS. Sebab dalam 5 laga terakhir di Liga Amerika Serikat, FC Dallas gagal memperoleh kemenangan. Pada pertandingan ini, Martin Paes menjadi kiper utama pilihan Peter Lukkien yang baru diangkat sebagai pelatih sementara FC Dallas menggantikan Nico Esteve. Didapuk sebagai starter, kiper yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, itu membuktikan kelasnya. Dilansir dari SofaScore, Martin Paes melakukan 8 penyelamatan gemilang. Tercatat, Paes berhasil melakukan 8 save dari 8 tembakan yang mengarah ke gawangnya. Selain itu, Martin Paes juga aktif dalam membantu build-up serangan FC Dallas. Hal itu terbukti dengan sentuhan Paes yang mencapai 48 kali. Tak hanya itu, Paes juga memiliki akurasi passing yang cukup baik. Kiper berusia 26 tahun tersebut berhasil menorehkan angka 83% akurasi umpan. Performa menggila Martin Paes di laga tersebut membuat calon kiper timnas Indonesia itu mendapat rating yang tinggi. Bahkan, Paes didapuk menjadi pemain terbaik versi SofaScore. Adapun SofaScore memberi nilai Martin Paes pada laga tersebut sebesar 9,1. Tentu saja angka tersebut sangat tinggi apalagi untuk seorang kiper. Selain itu, Paes juga menjadi satu-satunya pemain yang mampu mendapat rating 9. Penampilan menggila Paes itu sampai diunggah oleh akun official Twitter FC Dallas. Penyelamatan penting dari Bang Paes, tulis akun Twitter FC Dallas. Ya, Martin Paes memang saat ini bak penggendong FC Dallas di musim ini. Berdasarkan laporan dari SofaScore, Paes tercatat telah bermain sebanyak 17 pertandingan bersama FC Dallas di MLS musim ini. Dalam 17 laga itu, Paes sukses mencatatkan 77 kali penyelamatan dan kebobolan 25 kali. Setiap pertandingan, rata-rata Martin Paes melakukan penyelamatan sebanyak 45 kali. Diharapkan proses naturalisasi Martin Paes segera rampung, dan dapat menjadi kiper andalan timnas Indonesia di masa depan. Update naturalisasi Martin Paes. Seperti diketahui, saat ini proses naturalisasi Martin Paes masih terganjal aturan FIFA. Saat ini, Martin Paes sedang menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, untuk bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes harus menempuh jalur tersebut karena kiper FC Dallas itu ternyata pernah membela timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Jadi gini Martin Paes ini kemarin, ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 22 tahun, tutur Arya Sinulinga. Dan menurut regulasi FIFA, itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara, tapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi ke KNVB Belanda jadi ada syaratnya. Tapi kami harus punya hak mengajukan ke CAS namanya, Badan Arbitrase Olahraga. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia. Makanya kemarin Martin Paes kami masukkan dan menjadi warga negara Indonesia, apalagi Martin Paes sangat ingin menjadi warga negara Indonesia, dan membela timnas. Jadi setelah kami jadikan WNI, kami punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS, kalau dia enggak WNI, kami enggak punya hak, makanya di WNI-kan dulu Paes ini, setelah itu kami ke CAS, ujarnya. Sehingga diharapkan status Paes yang sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI,
semakin memuluskan persidangan di CAS nanti. Adapun Martin Paes sendiri telah menjalani sumpah WNI pada akhir bulan April 2024 silam. Berharap keberuntungan diberikan kepada tim asuhannya di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari ancaman grup neraka. Timnas Indonesia masuk ke pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait untuk drawing fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran ketiga babak kualifikasi nanti dibagi menjadi 3 grup, A, B dan C, masing-masing grup nantinya bakal diisi 6 tim. Tim-tim kuat tersebar dari pot 1 hingga pot 5, di mana mereka berpotensi berada dalam satu grup dengan Timnas Indonesia. Tak hanya tim-tim seperti Jepang, Iran, Australia, Arab Saudi hingga Irak yang perlu diwaspadai Shin Tae-yong, tetapi juga Qatar. Tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 itu juga berpotensi menjadi lawan skuad Garuda di putaran ketiga nanti. Bukan karena kualitas Qatar sebagai tim, namun format laga kandang tandang berpotensi membuat Timnas Indonesia kembali dicurangi wasit. Seperti halnya yang terjadi di Piala Asia U23 2024 beberapa waktu lalu, kemudian tim-tim yang melawan Qatar lain, termasuk Yordania dan India. Bak mengurai benang kusut saat melihat kans Timnas Indonesia di putaran ketiga, Shin Tae-yong pun menyadari hal tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu juga tak bisa memungkiri fakta bahwa Timnas Indonesia adalah tim berperingkat FIFA paling rendah di putaran 3. Karena itu, dibutuhkan sebuah keberuntungan selain kerja keras para pemain dan seluruh tim dalam mengarungi babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Faktanya, peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 negara yang lolos ke putaran ketiga, ucap Shin Tae-yong. Anda harus berharap keberuntungan untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia, imbuhnya. Kans Timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga sebagai juara atau runner-up grup memang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari tisu. Karena itu, Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia untuk bisa berakhir di peringkat ketiga atau 4 klasemen akhir grup putaran ketiga nanti. Tetapi, saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ketiga atau keempat, ujar Shin Tae-yong. Kemudian kami dapat mengincar babak keempat kualifikasi. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff, imbuhnya. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 10 poin dari 6 laga. Skuad Garuda berada di bawah Irak yang berhasil menyapu bersih 6 laga putaran kedua kualifikasi dengan kemenangan. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat grup F diisi Vietnam dan Filipina, tetangga berisik Timnas Indonesia yang gagal lolos. Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia gagal lolos, Thailand yang notabene langganan juara Piala AFF pun tak berdaya menembus putaran ketiga. Damian van Dijk mengatakan, dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI, Hamdan Hamedan. Saat itu, pemain berusia 20 tahun ini dikontak bersama. Tahun lalu, aku bicara dengan Pak Hamdan beberapa kali. Aku juga pernah meeting dengan pemain-pemain lain juga, dengan pemain-pemain yang sekarang, ujar Damian dalam sesi wawancara. Aku nggak tahu boleh bilang nama pemainnya atau enggak, tetapi lebih baik aku nggak bilang. Tapi aku pernah dihubungi dengan mereka dengan baik.